Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di belajar bareng Andi Encil. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menganalisis isi teks iklan. Pernahkah kamu membaca dan mengamati iklan secara detail? Iklan komersial ataupun iklan non-komersial. Iklan yang menarik ataupun iklan yang bersifat biasa saja. Banyak di antara kita yang sering membaca iklan, tetapi tidak mencermati penggunaan bahasanya. Bahkan, ada yang terkecoh dengan penggunaan kalimat pada iklan yang sangat meyakinkan kamu untuk membeli atau menggunakan produk. Hal ini terlepas dari keberadaan produk yang tidak sebanding dengan kualitasnya. Lalu, bagaimanakah iklan yang proporsional itu? Bagaimanakah iklan yang bagus? Bagaimana iklan yang efektif? Nah, melalui materi berikut, kamu akan diperkenalkan dengan cara menganalisis iklan. Cara untuk memahami dan menginterpretasi iklan secara benar adalah dengan menganalisis isinya. Analisis ini mencakup dua versi. Versi pertama adalah analisis iklan yang dibuat sendiri agar dapat membuat iklan yang baik, menarik, dan unggul. Versi kedua adalah analisis iklan yang dibaca agar mendapatkan produk yang unggul, tidak tertipu, dan memuaskan. Keduanya membutuhkan kriteria yang jelas. Dengan kriteria yang jelas, kita dapat lebih mudah menganalisis iklan yang dimaksud. Berikut adalah kriteria yang dapat digunakan untuk menganalisis teks iklan. 1. Struktur isi menurut Bolen 1986. 4. Struktur isi iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu butir utama atau headline. Headline adalah bagian-bagian terpenting dari sebuah iklan yang berfungsi sebagai penarik perhatian khalayak. Letaknya tidak selalu pada awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Biasanya ditulis dengan huruf yang berukuran lebih besar dari yang lain, dan hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat, persuasif, artistik, dan dimengerti oleh khalayak. Selain itu, headline juga tak jarang disertai dengan unsur tanda baca seperti tanda seru untuk menyatakan ketertarikan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Selain dalam rupa teks, headline juga kerap disertai dengan gambar yang menarik perhatian untuk semakin menumbuhkan rasa ingin tahu masyarakat tentang informasi yang disajikan. Headline juga berfungsi menerangkan produk dan merek. Oleh karena itu, headline mengemban tugas untuk menjawab pertanyaan, apa kebaikan merek itu? Contoh, headline dapat dilihat pada iklan penerbit Erlangga dengan headline, kami melayani ilmu pengetahuan dan belajar lebih belajar. Akhirnya, dengan headline yang bagus akan mengajak masyarakat untuk membaca isi teks iklan tersebut. Yang kedua yaitu badan atau body copy. Body copy adalah penjelasan headline. Dalam body copy, pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada calon pembeli harus diuraikan dengan baik. Penguraian pesan harus menggunakan bahasa yang persuasif atau membujuk, mudah dipahami dan tidak membosankan, agar pembaca tertarik dan berminat untuk membeli produk yang ditawarkan. Contoh body copy dapat dilihat pada iklan penerbit Erlangga dengan penjelasan headline, kami melayani ilmu pengetahuan dan belajar lebih belajar, adalah peraih top brand untuk kategori penerbit buku pendidikan selama 6 tahun berturut-turut. Yang ketiga, penutup atau close. Bagian penutup suatu iklan dapat juga berisi informasi-informasi lain yang berhubungan dengan topik yang diiklankan. Informasi tersebut dapat berupa nomor telepon, cap dagang, dan tempat pelayanan.
Informasi tersebut pada hakikatnya merupakan informasi tambahan yang penting dan apabila dihilangkan dapat menimbulkan suatu masalah. Biasanya dalam bagian penutup sebuah iklan terdapat informasi-informasi yang lain dan berhubungan dengan iklan tersebut, baik itu berupa slogan, layanan konsumen, maupun menampilkan merek dagang. Contoh informasi penutup pada iklan penerbit Erlangga adalah alamat penerbit, nama media sosial, dan yang biasa diakses oleh masyarakat. Nah, setelah tadi unsur isi, kemudian kita ke struktur bahasa. Struktur bahasa menurut Stamrep dan Tom Collins 1995, struktur bahasa iklan berupa struktur kata yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengunggah, yaitu kata-kata yang digunakan harus dapat mengunggah masyarakat agar dapat membaca iklan secara keseluruhan. Pengunggah ya, jadi mengunggah. Kemudian yang kedua, informatif, yaitu kata-kata yang digunakan harus jelas, komunikatif, dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, persuasif, yaitu rangkaian kalimat membuat konsumen tertarik dan penasaran. Nah, untuk lebih lanjut, cermati contoh analisis iklan berdasarkan struktur isi dan struktur bahasa berikut ini. Nah, kalimat pertama yaitu "You main game" pada iklan tersebut, yaitu headline dan pengunggah. Kemudian yang kedua, body copy, informatif dan persuasif. Yang terakhir, close, informatif dan persuasif. Nah, analisis tersebut didasarkan pada kriteria berupa struktur isi dan struktur bahasa yang digunakan dalam teks iklan. Nah, untuk sementara materi tentang menganalisis teks iklan sampai di sini dulu ya. Kita tadi telah membahas tentang struktur isi dan struktur bahasa dalam iklan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 口寄せの術